anggota Satreskrim Polres Sidoarjo. Polisi menggeledah industri rumahan tersebut dan mendapati sebagian jenis makanan ringan berbentuk serbuk. Bahan baku camilan seperti tepung tapioka, gula, serbuk krimer, dan bahan lainnya juga ditemukan di lokasi. Penggerebekan dilakukan karena ada dugaan usaha ini ilegal dan tidak mengantongi izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Campuran krimer dalam makanan ringan ini diduga polisi bisa membahayakan kesehatan anak. Jadi ini diduga makanan ini tidak mengandung gizi yang baik. Kami menggunakan pasal 134, pasal 135 yang mana dia tidak mempunyai izin edar dari BPOM. Dan juga ini tidak sesuai dengan gizi, kemudian tidak sesuai dengan sanitasi, dan tidak sesuai dengan proses produksi yang baik. Bahannya diambil dari mana? Bahannya ini campuran. Jadi kalau kita lihat di sini seperti susu. Sebenarnya ini campuran daripada tepung terigu, kemudian gula, garam, dan yang bahan paling utama adalah krimer. Krimer yang seharusnya digunakan untuk campuran kopi. Polisi menyita makanan ringan siap edar tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Sejumlah alat yang digunakan untuk membuat camilan juga disita. Sementara pemilik industri rumahan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Win Arizal, TV One mengabarkan. Iya, Polres Sidoarjo menggerebek pabrik rumahan makanan ringan yang mengemas makanan yang telah kadaluarsa. Polisi kemudian menyita makanan kadaluarsa dan alat yang digunakan untuk produksi. Ya, pabrik makanan ringan yang memproduksi makanan kadaluarsa ini berada di Desa Balong Tani, Kecamatan Jabon di Sidoarjo. Pabrik ini pemirsa tidak mengantongi izin dari Departemen Kesehatan dan juga dari Badan POM. Petugas berhasil menyita ribuan saset makanan kadaluarsa yang siap jual. Selain kadaluarsa, makanan ini juga diproduksi menggunakan pakan ternak, pemirsa. Bayangkan, sejumlah barang bukti dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Luar biasa ya, pakan ternak digunakan menjadi bahan makanan snack kemudian dikonsumsi oleh manusia. Oh, ini sangat berbahaya ya kalau dibiarkan. Untuk melihat seperti apa sebenarnya pakan ternak yang seperti apa yang dijadikan bahan snack ini, kita akan tanyakan langsung kepada rekan Rian Yudhistira di Sidoarjo, Jawa Timur. Rian, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa nih, seperti apa sebenarnya prosedur pembuatan dari camilan, snack berbahan baku pakan ternak. Ya, benar sekali Alfat dan juga Dewi. Saat ini kami mengabarkan langsung dari Mapolres Sidoarjo. Mungkin yang bisa Anda saksikan pemirsa, saya membawa contoh makanan ringan, di mana makanan ringan ini sudah siap edar, diperjualbelikan kepada masyarakat, dan yang paling bahaya jika makanan ringan ini dikonsumsi oleh putra-putri Anda. Pasalnya, makanan ringan yang saya pegang ini dengan merek Top Yummy bukanlah berasal dari bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi, melainkan berasal dari bahan-bahan yang sudah kadaluarsa dan diolah kembali oleh para pelaku dan diedarkan kepada masyarakat luas. Dan tentunya peruntukan dari bahan-bahan makanan yang sudah kadaluarsa ini diperuntukkan juga untuk ternak yang berada di sekitar wilayah Sidoarjo. Mungkin bisa Anda saksikan pemirsa, tepat di belakang kami ini ada 2 truk di mana jajaran Reskrim Polres Sidoarjo kembali berhasil menyita 2 truk yang berisi ratusan bahkan ribuan sak mungkin makanan-makanan ringan yang berhasil disita dari salah satu pabrik pengolahan makanan ringan yang berasal dari bahan-bahan kadaluarsa ini. Untuk lebih jelasnya, Dewi dan juga Alfat, saat ini kami telah bersama dengan Ajun Komisaris Polisi Ayub Diponegoro selaku Kasat Reskrim Polres Sidoarjo. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Mas Rian. Iya, siap. Bisa dijelaskan, Bang, mungkin pertama para pelaku membuat makanan-makanan ringan ini yang dibuat dari bahan-bahan yang kadaluarsa, mulai dari bahan awalnya seperti apa, Bang? Jadi bisa kami jelaskan, dari hasil penyelidikan kita menemukan bahwa barang-barang yang ada di sini semua ini tidak sesuai dengan tata cara kelola proses produksi yang mengakibatkan penurunan kadar gizi. Dan juga Mas bisa lihat di sini, ini tidak sesuai, baik proses produksinya, proses penyimpanan, pendistribusiannya. Bisa dilihat semua. Salah satu contohnya adalah ini bahan baku. Bahan baku daripada coklat. Coklat ini yang
sudah akan dijual dan diedarkan. Ini bahan bakunya sudah expired. Bisa dilihat di sini, Mas. Iya. Ya, expired bulan Juli 2014. Betul. Ya. Dan ini diolah Iya. oleh pelaku kemudian menjadi bentuk seperti ini, Bang. Iya betul, dengan merek Anggrek Putri. Anggrek Iya. putih. Selain coklat, apa lagi yang di Ada lagi, Mas. Nah, ini wafer. Hasil remahan wafer. Ini juga merupakan, sebenarnya ini dari keterangan bahwa ini merupakan bahan untuk pakan ternak. Namun disalahgunakan dan digunakan kembali, diproses menjadi snack kecil seperti ini. Jadi kalau kita lihat, Mas, ini dari bungkusnya saja tulisannya chili sambal. Ya, sambal. Kemudian untuk menarik bagi konsumen terutama anak-anak dibuatkan seperti ini. ini Vitagen. kemasannya juga daur ulang juga ini? Iya betul sekali. Ini merek Vitagen. Ini merek sereal namun ditulis sama dia dalamnya wafer bekas pakan ternak. Tidak ada izin produksi, kemudian juga ada tidak dilengkapi dengan izin juga dari BPOM gitu. Iya dari, betul sekali. Kemenkes. Ini juga ada, Mas, Ya. untuk Silakan. mie. Ini keterangan juga ini untuk pakan ternak namun disalahgunakan, didaur ulang kembali dan diolah menjadi seperti ini, Mas. Seperti ini untuk Iya. satu sasetnya dihargain berapa? Ini dihargai Rp500. Rp500. Ya, dari keterangan. Dari keterangan pelaku juga peredaran dari barang-barang bahan makanan ataupun makanan yang dari bahan kadaluarsa ini sudah kemana saja, Bang? Sampai saat ini dari hasil pemeriksaan bahwa barang-barang ini sudah beredar luas, Mas. Di Lamongan, kemudian Sidoarjo, Tuban, Surabaya, dan paling banyak wilayah Madura. Wilayah Madura. Ya, betul. Di belakang juga berhasil disita 2 alat pengepakan dan juga pembuatan dari snack yang berbahaya ini ya, Bang ya? Iya, betul. Ini untuk mengolah proses produksinya. Ya, kemudian kita bergeser ke sini, selain produk mie yang bisa langsung dikonsumsi dan tentunya berbahaya, juga ada produk coklat. Di sini juga ada produk pia ya, Bang ya? Iya, pia ini. Ini juga bahan Ini- olahannya juga dari coklat Iya, sudah betul. kadaluarsa. Yang sudah kadaluarsa. Ini bisa dilihat pianya, mereknya Bakpia Putra Wijaya. Ya. Kalau kita buka di sini ada coklat. Coklat ini berasal dari bahan bakunya dari Coklat yang sudah coklat yang sudah kadaluarsa. kadaluarsa tersebut. Untuk Mas satu Rehan. box dihargai berapa oleh pelaku? Dari keterangan pelaku dijual Rp10.000. Rp10.000. Iya. Peredarannya sudah mulai luas di 5 kabupaten di wilayah Jawa Timur. Iya, betul. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga sudah beredar luas di wilayah-wilayah lain ya, Bang. Iya, betul. Lantas bagaimana pengembangan dari pihak kepolisian dari Polres Sidoarjo sendiri untuk mengungkap apakah ini home industry ataukah kalau saya lihat sih memang ini sudah industrinya sudah besar, menjurus ke pabrik begitu, Bang. Iya, tentunya kita tetap akan terus mengembangkan dari pemeriksaan saksi-saksi, mengingat bahan bakunya ini berasal dari pabrik besar di wilayah Surabaya. Ini juga mie-nya ini, bahan bakunya juga berasal dari salah satu pabrik besar di Gresik. Seperti itu, Mas Rehan. Semuanya sudah kadaluarsa, Iya, diperjualbelikan, dan yang berbahayanya dikonsumsi oleh anak-anak. betul sekali. Lantas apa ancaman hukuman bagi para pelaku? Kita terkait menggunakan dengan kasus pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Ancamannya 2 tahun, Mas. Dan denda Rp500 juta. Dari pengakuan pelaku sendiri sudah berapa lama dia melakukan produksi? Dari tahun 2010, Mas. Perlu kami jelaskan bahwa tahun 2010 yang bersangkutan juga pernah ditangkap dan sudah diputus di pengadilan di Sidoarjo. Dan kemudian Kemudian dia melakukan ini lagi, mengulangi kembali. Dari hasil penyelidikan kita mendapat bahwa yang bersangkutan melakukan kembali. baik, terima kasih informasi yang bisa dibagikan kepada kami. Kasat Reskrim Polres Sidoarjo, Ajun Komisaris Polisi Ayub Diponegoro. Itu tadi pemirsa, Dewi dan juga Alfat. Tentunya bagi Anda pemirsa, orang tua yang memiliki putra-putri dan biasa membeli jajanan di wilayah sekolah ataupun di wilayah rumah Anda harus berhati-hati dan waspada karena saat ini marak penjualan makanan ringan berbahan dari makanan-makanan kadaluarsa seperti di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali kepada Anda, Dewi dan juga Alfat di Jakarta.
terima kasih Rehan Yudhistira. Seperti yang Alfat bilang tadi ya, orang tua harus lebih waspada memberikan jajanan untuk anaknya. Betul. Mungkin lebih baik orang tua membuat jajanan Bikin sendiri, Itu buat lebih bekal aman. di sekolah, begitu itu lebih aman. Dan pemirsa, ruang kita masih akan kembali dengan beragam informasi menarik.